Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan belajar mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Salah satu tiga komponen di dalam filsafat ilmu dan tiga komponen di dalam eh, komponen penting dalam metodologi penelitian sosial. Nah, sebelumnya kan kita pernah membahas ya tentang paradigma, terus kita juga pernah membahas secara singkat perihal ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk memperdalam gitu ketiga komponen utama dalam filsafat ilmu atau dalam paradigma di dalam ilmu pengetahuan. Nah, nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, jadi ilmu atau filsafat ilmu itu ditopang oleh tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Nah, ontologi ini dibangun atas dasar dua hal. Yang pertama itu empiris atau pengalaman, yang kedua itu rasionalitas atau penalaran ya. Nah, dan untuk epistemologi, outputnya apa? Yang kita kenal seperti bahasa, gitu, logika, matematik, statistik, gitu ya. Yang kemudian berubah eh, menjadi IPA dan IPS kalau yang kita kenal sekarang ya. Dan hal yang sifatnya aksiologis dalam filsafat ilmu difungsikan untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, apa itu apa itu perbedaannya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologis? Kalau ontologis itu berbicara mengenai hakikat keberadaan, hakikat dari suatu hal yang ada, gitu ya. Hakikat suatu hal yang konkret. Maka dari itu, pertanyaan yang diajukan biasanya tentang apa apa yang ingin diketahui orang, apa hakikatnya, gitu. Jadi ontologis itu lebih pada eh, basic tentang suatu hal, gitu ya. Hakikat tentang suatu keberadaan. Nah, kalau epistemologis itu eh, hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Nah, biasanya ya pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan. Berbicara mengenai tools dan teknik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah nilai aksiologis. Aksiologis itu berbicara mengenai nilai atau manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah untuk apa pengetahuan tersebut? Apa sih nilai yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut? Ya. Nah, secara aplikatif misalkan tadi ya kita lihat secara ontologis ontologi dari ilmu pengetahuan itu kan ada dua, ada pengalaman dan logika. Pengalaman ini yang pernah kita bahas di pertemuan kedua, bagaimana para filsuf-filsuf terdahulu itu menggunakan logikanya untuk melihat suatu hal yang konkret. Nah, yang kedua berasal dari pengalaman, yang kedua berasal dari logika, gitu ya. Jadi logika dia. Makanya filsuf-filsuf zaman dahulu kan melogikakan segala sesuatu hal, gitu. Jadi suatu hal yang namanya pengetahuan itu harus terindra, kurang lebih situ. Jadi harus terindra, harus terlihat, harus teraba, harus tercium, gitu ya. Nah, yang kedua, secara epistemologis ilmu ini pengetahuannya itu dari matematik, statistik, misalkan mata kuliah eh, studi kita, gitu ya. Terus aksiologisnya, fungsinya, manfaatnya untuk apa? Untuk membantu kehidupan manusia, gitu ya. Matematik ya untuk membantu kehidupan manusia dalam berjual beli. Statistika misalkan membantu kita
sebagai bentuk statistika sebagai bentuk kepanjangan ya, atau perkembangan dari ilmu matematik misalkan berfungsi untuk apa? Untuk melakukan penelitian secara kuantitatif misalnya. Nah, itu secara ilmu. Nah, coba kita lihat secara agama. Ya. Nah, basis ontologis dari orang beragama itu kan karena dia percaya akan adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Allah, Nabi dan Rasul. Basis ontologisnya, hakikatnya kan, hakikatnya. Secara epistemologis, pengetahuan yang didapatkan ketika dia beragama itu dari mana? Al-Qur'an, Al-Hadis, ya kan? Ya kan? Hadis. Atau dari para imam mazhab misalkan ya. Nah, apa nilai atau manfaat kita dalam beragama? Yang pertama, memiliki tujuan hidup, bahwa hidup ini ya, kita ini hidup tidak hanya di dunia, tapi nanti ada kehidupan yang jauh lebih kekal yaitu di akhirat. Nilai atau manfaat beragama juga kita mengenal etika-etika dalam beragama, etika dalam berkehidupan, etika dalam berbisnis, etika dalam bertetangga. Dan nilai atau manfaat kita di dalam beragama itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi setiap langkah kita, setiap tindak tanduk ucapan kita itu semuanya sebaiknya itu bersumber atau berdasarkan pada nilai-nilai agama. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, apa itu ontologi? Ontologi itu berasal dari kata ontos dan logos. Ontos itu ada dan logos itu ilmu. Secara istilah, ontologi itu diartikan sebagai atau diterjemahkan sebagai ilmu tentang keberadaan, ilmu tentang hakikat, ilmu tentang segala suatu hal yang konkret, yang terindra. Nah, secara ontologis kita itu eh, berusaha untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari objek yang kita pelajari. Berusaha untuk mengetahui seberapa jauh kita ingin mengetahui suatu fenomena atau suatu teori yang ada sebagai bentuk abstraksi dari fenomena yang terjadi. Dan di dalam ontologi ini terbagi dua. Ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya formil. Material itu adalah di dalam penelitian ya adalah sasaran penyelidikan. Misalkan meneliti tentang masyarakat miskin kota, maka kalian harus tahu bahwa sasaran penyelidikannya ya masyarakat miskin kota, ya. Itu sasaran penyelidikannya, objek materialnya. Yang kedua itu objek formilnya, yaitu apa? Metode untuk memahami objek material. Apa sih metode yang digunakan untuk menyelidiki sasaran penyelidikan tersebut? Untuk menyelidiki objek penelitian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa perbedaan dari metode penelitian, metodologi penelitian, dan desain penelitian. Gitu ya. Jadi ini metode untuk memahaminya. Caranya bagaimana gitu ya? Untuk memahami objek atau sasaran dari penelitian kita. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari epistem atau pengetahuan. Dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu tentang pengetahuan atau sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu dibangun atas dengan metode kan, struktur, sistematis kan gitu. Maka epistemologi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang berasal dari eh, yang bersumber dari langkah-langkah sistematis, metodis, dan dapat dibuktikan secara empiris. Gitu ya. Nah, di dalam metode penelitian, basis epistemologis ini sangat penting. Setidak-tidaknya ada 6. Ya. Yang pertama,
sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Jadi seorang peneliti itu sadar bahwa fenomena yang dilihat itu memiliki masalah yang layak dan menarik untuk diteliti. Nah, yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Nah, setelah sadar bahwa adanya masalah, setelah itu diobservasi atau diamati, lalu dilakukan pengumpulan data. Jadi jangan, atau manageable data ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan penelitian ternyata datanya tidak ada. Nah, itu malah berbahaya. Jadi sebelum melakukan penelitian, Anda harus sadar bahwa akan ada masalah, diobservasi, setelah itu dicari apakah data awalnya ada atau tidak. Gitu ya. Data yang hendak kita jadikan objek penelitian ada atau tidak. Gitu. Nah, jangan sampai menyusahkan diri sendiri gitu, meneliti suatu hal yang datanya tidak ada. Nah, itu susah. Nah, setelah itu menyusun dan melakukan klarifikasi data. Melakukan penyusunan dan pereduksian data, mana saja data yang diperlukan atau tidak diperlukan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya perumusan hipotesis. Nah, ini hipotesis awal dari seorang peneliti, biasanya ini lebih ke kuantitatif ya. Nah, karena kalau kualitatif biasanya hipotesanya itu tidak dimasukkan di dalam penelitian, baru dugaan-dugaan awal. Nah, yang selanjutnya ini deduksi dari hipotesis. Nah, tergantung metode dalam penulisannya ya. Karena ada deduktif dan deduktif. Nah, ini sebelumnya kita pernah bahas apa perbedaan induktif dan deduktif dalam pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya terakhir yaitu tes pengujian kebenaran. Ini verifikasi. Nah, dalam penelitian biasanya ada namanya validasi dan reliable. Jadi valid tidak gitu ya secara pengukurannya. Reliable tidak penelitiannya. Nah, jadi walaupun sebetulnya di dalam penelitian sosial ya tidak ada valid 100%. Gitu. Kita hanya bisa kuasi eksperimental atau kita hanya bisa mendekati saja. Gitu. Dan maka dari itu kan dalam penelitian sosial ini kan selalu diperbaharui ya. Karena ilmuwan sosial itu selalu beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan itu tidak 100% benar. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhi objek dalam penelitian. Jadi itu perbedaannya. Makanya diperlukan validitas, diperlukannya verifikasi dengan cara valid tidak penelitian tersebut, gitu ya, reliable atau tidak. Ketiga, ada yang aksiologis. Aksiologis itu berasal dari kata aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Berarti ilmu tentang nilai. Gitu ya. Aksiologis ini berbicara mengenai hubungan antara ilmu dengan nilai. Apakah ilmu itu bebas nilai ataukah tidak? Gitu ya. Apakah ilmu ini terikat atau tidak? Gitu ya. Nah, dan seringkali aksiologis ini tidak hanya berbicara tentang bebas nilai atau tidak, tapi juga berbicara mengenai baik dan buruk, layak dan pantas, atau indah atau jelek. Gitu ya. Nah, di dalam komponen aksiologis, dalam ilmu ya, ilmu benar salah atau logika itu kan menjadi salah satu hal yang penting di dalam ilmu pengetahuan. Nah, benar salah itu kemudian menjadi logika, logika yang dipermanenkan itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, baik buruk itu kemudian menjadi etika. Etika yang dipermainkan itu kemudian menjadi agama. Ya. Nah, agama ini terbagi dua. Ada yang memang etika yang bersumber memang dari agama, ada yang etika
yang bersumber dari rasionalitas objektif, gitu ya. Jadi tidak semua etika itu kemudian dipermanenkan akan menjadi agama, tidak. Ada juga etika yang memang bersumber dari rasionalitas, gitu ya. Nah, yang ketiga ada indah jelek, itu berbicara mengenai estetika. Estetika yang dipermanenkan itu menjadi seni. Nah, aksiologis itu berbicara mengenai hal ini, berbicara mengenai nilai, berbicara mengenai manfaat, berbicara mengenai apakah suatu hal tersebut layak, pantas, bermoral ataukah tidak. Nah, ini adalah landasan di dalam tataran aksiologis. Jadi, untuk apa sih pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan etika dan moral? Apakah suatu hal yang kita teliti itu bermoral atau tidak, gitu ya? Etis atau tidak, gitu ya? Apakah menyalahi kaidah atau tidak? Nah, contoh, gitu ya. Contoh dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya aksiologis, ya. Nah, misalkan untuk perihal etika, misalkan, cloning misalkan, ya. Ketika misalkan peneliti misalkan menemukan bahwa senyawa DNA itu bisa dikloning. Nah, kemudian peneliti itu kan mengkloning tumbuhan, mengkloning hewan, itu kita tidak pernah masalah, ya. Tapi pertanyaannya, jika itu dikloning manusia untuk mendapatkan manusia yang paripurna, yang unggul, yang terbaik, pertanyaannya, apakah etis hal itu dilakukan? Nah, yang kedua, masih berbicara mengenai masalah dalam pengembangan ilmu, misalkan masalah mengenai temuan rekayasa teknologi dan masalah etikanya. Misalkan bedah plastik itu kan merubah atau merekayasa anggota tubuh manusia agar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan tentu karena proses itu direkayasa, pasti kan berbeda dengan bentuk fisik yang aslinya. Pertanyaannya, apakah perubahan bentuk fisik manusia tersebut etis atau tidak secara moralitas kita? Gitu ya. Apakah perubahan tersebut tidak akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat? Gitu. Kalau misalkan semuanya dimancung semua, misalkan ya, mukanya mirip semua gitu, apa di operasi plastik semua misalkan, terus kecenderungan terminologi ganteng itu seperti A, terminologi cantik itu seperti B. Nanti lambat laun wajah-wajah kita kan bisa sama semua kan, mirip-mirip semua. Nah, pertanyaannya apakah itu tidak akan menimbulkan kekacauan gitu di dalam masyarakat gitu ketika operasi tersebut ternyata membuat wajah orang itu jadi mirip-mirip gitu. Nah, atau bisa juga rekayasa teknologi ketika penemuan bom nuklir misalnya. Gitu kan. Bahkan Einstein pernah bilang dia menyesal menemukan nuklir karena ternyata hal tersebut digunakan untuk melakukan genocide gitu ya, untuk melakukan pemusnahan yang dilakukan oleh negara superpower terhadap negara-negara yang jauh di bawahnya. Ya, seperti kita tahu lah Hiroshima, Nagasaki itu kan dibom ya. Nah, itu salah satu bentuk hasil dari rekayasa teknologi bom tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut tidak melanggar terhadap hak hidup manusia? Gitu. Jadi, ya bagaimana mungkin sekarang ada negara-negara yang menolak untuk hukuman mati ya.
Ada negara-negara yang menolak hukuman mati. Ya. Tapi di satu sisi, dia memberikan kelonggaran gitu untuk penggunaan bom nuklir misalkan. Kan nggak masuk akal ya. Gitu. Padahal hal tersebut kan sama saja melanggar hak hidup manusia, bahkan jauh lebih parah. Gitu. Karena bom nuklir itu, kalau orang itu diputus pengadilan dihukum mati, itu kan karena dia melakukan tindakan pelanggaran berat yang menyebabkan negara memberikan hukuman berat. Tapi kalau penjatuhan bom nuklir, itu kan mau yang jahat, mau yang baik, semuanya sama kan. Nah, apakah itu tidak melanggar hak hidup manusia? Gitu? Dan tentu berbeda dengan eh, hukuman mati yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindakan pidana berat. Nah, masalah ketiga, misalkan masalah rekayasa sosial. Dalam studi politik pemerintahan ya, dalam studi pemerintahan, studi demokrasi, studi public policy, secara sederhana kan kita mengenal bahwa di dalam negara ini kan kita ada 3 sistem secara umum ya, walaupun ada sistem yang lain, misalkan komunisme gitu ya. Nah, kita bahas 3 saja misalkan. Ya, karena ini lebih dekat dengan kita ya. Sistem monarki, sistem kasta, yang pada hakikatnya kan melakukan rekayasa sosial untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana caranya kekuasaan yang didapatkan itu bisa diturunkan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Ya. Kalau raja, bapaknya sudah jadi raja, ya anaknya kemungkinan besar jadi rajanya, gitu ya. Kecuali kalau ada klausul yang mengatakan bahwa raja tersebut bisa diturunkan kepada misalkan laki-laki dan ternyata rajanya punya anak perempuan semua misalkan. Nah, itu berarti kan seperti apa kan gitu ya. Jadi fungsi dari sistem monarki itu memang agar kekuasaan itu dapat diturunkan berdasarkan garis keturunan. Gitu ya. Bahkan tidak hanya hal yang indah seperti tadi ya, garis kekuasaan ya. Kasta pun yang terendah itu akan tetap menjadi kasta terendah gitu. Contoh di India misalnya. Ada 4 kasta yang teridentifikasi dan 1 kasta yang paling terendah. Jadi sebetulnya ada secara normatif ada 4 kasta misalkan di India. Tapi secara empiris itu sebetulnya ada 5 kasta. Dan kasta itu ya akan tetap berada di kasta itu sampai kapanpun. Misalkan anaknya kasta itu ya udah kasta itu terus. Brahma ya Brahma terus. Sudra ya Sudra terus. Gitu ya. Nah, di dalam sistem demokrasi misalkan, demokrasi juga kan sebetulnya sebagai salah satu bentuk dari rekayasa sosial bagaimana sistem tersebut memberikan hak yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Gitu ya. Memiliki hak yang sama untuk memilih, memiliki hak yang sama untuk dipilih, memiliki hak yang sama untuk berbicara, berpendapat, berorganisasi. Pertanyaannya, apakah eh, eh, apakah keputusan tersebut benar? Karena kan di dalam sistem demokrasi suara mayoritas adalah suara Tuhan, kata bahasanya gitu ya. Pertanyaannya, apakah suara mayoritas selalu benar? Gitu. Berbahayanya kan ketika mayoritas itu kemudian melakukan kesewenang-wenangan kan terhadap minoritas kan, itu yang berbahaya. Dan itu sepanjang perjalanan sejarah manusia, kesewenang-wenangan yang didasarkan atas eh, dimensi mayoritas itu besar, sangat besar, bahkan paling besar gitu. Di negara manapun ya. Termasuk sekarang kan di negara-negara Eropa sekarang kan sudah mulai ya eh, kesewenang-wenangan ya atau diskriminasi kan sudah mulai eh, menguat ya. Misalkan di Prancis, misalkan yang anti-Islam, misalkan di Belanda dan negara-negara Eropa itu sekarang secara politik sayap kanan itu sekarang sedang menguat.
Itu dampak dari demokrasi kan. Nah, ketiga, sistem kapitalisme itu kan sebenarnya kayak asas sosial juga yang memiliki hak eh, yang lebih kepada pemilik modal, memberikan hak misalkan istimewa kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang borjuis, kepada orang-orang yang memiliki akses terhadap ekonomi, sosial dan politik, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sistem ini etis, gitu, secara etis atau tidak, gitu, bermoral atau tidak, gitu. Karena sistem kapitalisme ini kan memberikan eh, apa hak yang lebih gitu loh kepada orang kaya dan orang yang berada di orang miskin gitu ya atau orang yang tidak diuntungkan itu akan kesulitan untuk keluar dari eh, masalahnya kan. Atau dengan kata lain orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin gitu ya. Nah, seperti halnya ketika orang menabung misalkan di bank, misalkan di bank orang yang nabung biasa ya dia akan terkena eh, bunga yang kecil kan, dia dapat bunga kecil lah gitu ya. Tapi kalau orang kaya itu kan masukin ke bank jadi deposito, ya kan, bisa jadi asuransi dan lain sebagainya. Yang jelas memiliki uangnya itu akan terus bertambah. Nah, kalau kita kenal kan sekarang bahasanya kan kayak passive income lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah itu bagaimana secara etika gitu. Karena baik itu orang-orang yang kaya dan orang miskin memiliki hak mendapatkan hak yang berbeda gitu, yang didasarkan pada nilai-nilai material kan. Itu paling untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 untuk metodologi penelitian sosial. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah Lebaran. Eh, bagi yang pulang ya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Semoga bisa bahagia bertemu dengan keluarga di hari Idul Fitri ini. Gitu. Itu saja dari saya untuk sesi ke-6 ini. Terima kasih. Eh, Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.